Terimalah sapaan hangat yang mau menyapa kita sekalian remaja dan pembina remaja. Shalom, Damai di hati. damai di hati, Shalom. terpujilah nama Tuhan. Apa kabar remaja dan pembina remaja Gemim? Siap berakar, bertumbuh, berbuah bagi Kristus. Yes, saya diberkati. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja, kita bersyukur kalau pada saat ini Tuhan boleh menganugerahkan kita kesempatan untuk beribadah. Firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 2, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Oleh karena itu, marilah kita semua berdiri dan kita memuji Tuhan dengan menyanyi bersama-sama, pujilah Dia, pujilah Dia. Dan pada saat ini, untuk membuka semua rangkaian ibadah kita pada saat ini, mari kita tunduk kepala sejenak dan mari kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, hati kami telah siap, kami mau beribadah kepadamu. Saat ini kami berdoa, biarlah ibadah remaja Gemim Shalom Suluun boleh jadi dalam nama Allah, Bapa yang mengaruniakan anaknya, Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memuliakan dan mengagungkan namanya. Mari secara bersama-sama dengan segenap hati kita angkat pujian bagi Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya.
Adik-adik, remaja, dan kakak-kakak pembina, masih semangat memuji Tuhan? Masih. Mari dengan penuh sukacita kita nyanyikan pujian bagi Allah kita, Jalan Serta Yesus dengan gerakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Dipersilakan duduk. Adik-adik remaja dan kakak pembina yang ada di rumah masing-masing, bahkan pun yang ada di gereja. Marilah kita sujud menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita menyanyi bersama-sama, Ku Menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karya-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saudaraku, dalam Mazmur 72 ayat 19 berkata, "Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin." Mari kita menyanyi, Mulia Sembah Raja Mulia. Ku
Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ada yang berkata, ada dua Tuhan di dunia. Tuhan yang pertama adalah Tuhan yang menciptakan manusia, dan Tuhan yang kedua adalah Tuhan yang diciptakan manusia. Perkataan ini mengandung makna yang dalam. Kadang dalam hidup ini kita menjadi manusia yang menyembah kepada Tuhan yang kedua, yaitu Tuhan yang dibuat oleh kita sendiri. Kita mungkin tidak menyadarinya, tapi itulah kenyataan yang terjadi. Kita malah sibuk mentuhankannya tanpa melihat kepada Tuhan yang sebenarnya, yaitu Tuhan yang menciptakan kita. Mari sejenak kita merenungkan kehidupan kita. Sudahkah sebagai adik-adik remaja mampu menunjukkan sikap hidup sebagai anak-anak Tuhan yang setia, dengar-dengaran kepada orang tua dan pembina remaja, serta mengasihi Tuhan? Sudahkah kita sebagai kakak-kakak pembina remaja menjalankan tugas pelayanan kita dalam mendidik dan membina adik-adik remaja untuk menjadikan mereka berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus? Jawablah semuanya di hadapan Tuhan. Ketahuilah, Dia yang Maha Tahu semua isi hati kita. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Oleh karena itu, marilah dengan sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan dan mengaku setiap dosa sambil menyanyikan sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihanku. Saudaraku, firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mari kita menyanyi, dunia semakin berkabut. Dunia
Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk pelayanan firman akan disampaikan oleh Penatua Kak Hardi Kawalo. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh bersama dalam persekutuan, walaupun lewat perekaman yang dilaksanakan oleh tim Komisi Remaja. Kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Tentu adik-adik remaja, teman-teman pembina, bahkan juga keluarga, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah, sambil menyembah dan memuliakan Engkau. Sungguh besar kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami, adik-adik remaja, teman-teman pembina, bahkan juga keluarga, boleh bersama-sama dalam persekutuan ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu, lengkapi kami dengan hikmat sorgawi, dengan kuasa Roh Kudus, agar firman yang akan kami baca, firman yang akan kami renungkan, itu benar-benar akan menjadi pedoman, pegangan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai umat-Mu. Inilah kami ya Tuhan. Kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, adik-adik remaja dan teman-teman pembina yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membaca Alkitab dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Sebenarnya pembacaan ini sampai dengan ayat yang ke-19, tapi kita hanya membaca ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Karena itu adik-adik remaja dan teman-teman pembina diundang kita berdiri dan kita akan baca bersama-sama bagian pembacaan yang akan kita renungkan pada saat ini. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam khotbah, kita ulangi yel-yel dari remaja Gemim. Karena itu diundang kembali kita berdiri. Apa kabar adik-adik remaja dan teman-teman pembina
yang ada di rumah siap berakar, bertumbuh, berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Sekarang adik-adik remaja yang ada di kolom ganjil, silakan tetap berdiri. Apa kabar adik-adik remaja yang ada di kolom ganjil dan teman-teman pembina? Siap berakar, bertumbuh, berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Dan sekarang adik-adik remaja dan pembina yang ada di kolom genap. Apa kabar remaja dan pembina remaja Gemim? Siap berakar, bertumbuh. Yes, 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 saya diberkati. Silakan duduk. Saudara-saudara, adik-adik remaja yang Tuhan Yesus kasihi, kita masih ingat dan mendengarkan satu filosofi dari tokoh nasional yang berasal dari Sulawesi Utara, yaitu Dr. Samratulangi Sitou Tumautou, yang artinya manusia hidup untuk menghidupkan orang lain. Filosofi ini jelas tertanam dalam kehidupan kita sebagai orang Minahasa yang ada di Sulawesi Utara, tentang bagaimana yang diajarkan saling tolong menolong, saling menghargai sesama manusia. Dan saya percaya kita pun sebagai remaja dan pembina, secara khusus yang ada di Jemaat Gemim Salom, selalu melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Sekarang ini kita diperhadapkan dengan pergumulan pandemi COVID-19 yang sementara kita lawan, entah itu lewat upaya dari tenaga medis, bahkan juga upaya kita dalam doa-doa kita, doa pribadi kita, doa secara berkelompok, dan itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, adik-adik remaja, teman-teman pembina yang dikasihi Tuhan, bagian yang kita baca pada saat ini adalah bagian satu surat pengembalaan yang disampaikan kepada orang Kristen, yang menjadi alamat dari surat ini ketika mereka sementara ada dalam pergumulan. Barangkali kalau kita bandingkan dengan pergumulan, masalah yang mereka hadapi, masih mereka lebih berat dengan masalah yang kita hadapi. Sebab mereka mengalami tekanan dari penguasa pada waktu itu. Mereka disiksa, mereka diburu, bahkan sampai dibunuh. Dan ada banyak orang-orang yang percaya kepada Kristus pada zaman itu mengalami yang namanya pergumulan, yang namanya penderitaan yang sangat luar biasa. Saudara-saudara, adik-adik remaja, teman-teman pembina yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca bagian ini, ada satu hal yang penting yang perlu kita pahami dari bagian ini. Yang pertama, bahwa bagian ini mengajarkan tentang kasih. Tentang kasih, tentu kasih itu kita dasarkan pada kasih Kristus. Kristus telah mengasihi dunia ini. Dia telah menganugerahkan keselamatan kepada kita. Dan dia benar-benar menyayangi dunia ini. Karena itu kita dianugerahkan keselamatan oleh karena
kasih-Nya. Karena itu kita belajar dari teladan Yesus yang rela mengorbankan dirinya karena Dia mengasihi kita. Baru yang kemudian dari bagian yang kita baca ini ada rupa-rupa karunia yang dituliskan dari bagian ini, yaitu dalam ayatnya yang ke-11, karunia-karunia di tengah-tengah kehidupan jemaat, di tengah-tengah kehidupan adik-adik remaja dan pembina. Semua ada karunia yang berbeda-beda. Ada yang jago menyanyi, ada yang jago di sekolah, ada yang jago bergaul, ada yang jago olahraga, dan itu adalah karunia-karunia dan kita pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, karunia yang dianugerahkan kepada kita. Kita bersyukur bahwa di jemaat kita, bahkan juga di wilayah Tariran 2 ini, rebana dan banners telah diterima, bahkan menjadi satu alat kesaksian, alat puji-pujian, dan ada banyak anak-anak yang punya karunia untuk melayani. Itu adalah bagian dari pelayanan. Sebab itu adik-adik remaja, kita belajar dari bagian yang kita baca pada saat ini. Sebagai orang Kristen yang percaya kepada Injil, mungkin saat ini kita mengalami penderitaan, kita merasa teraniaya, bahkan kita merasa malu dengan kehidupan kita saat ini. Tentu tidak seperti penderitaan umat pada masa pembacaan kita pada saat ini. Dan saya percaya kita semua tidak ada yang menyukai untuk hidup menderita. Tetapi tolong belajar dari surat Petrus yang menjadi bacaan kita pada saat ini, bagaimana kehidupan sebagai orang Kristen, sebagai remaja Kristen, sebagai pembina remaja Kristen. Mari kita siap dan tetap bersukacita di tengah kehidupan kita. Kita belajar dari teladan yang Tuhan Yesus tinggalkan, yakni tetap setia dalam penderitaan sampai akhir dan mendapatkan mahkota kemuliaan. Mungkin kita menderita karena tidak memiliki yang kita rindukan untuk kita miliki. Tapi mulai saat ini, mari kita bersukacita senantiasa. Tetaplah berdoa, tetaplah mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 116 ayat 12 dan 17a. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Mari dengan penuh sukacita kita menopang pelayanan dan memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan sebagai tanda syukur kita atas setiap kasih dan anugerah-Nya. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Yang Yesus ku
saat ini kita akan berdoa syukur dan syafaat yang akan didoakan oleh Penatua Kak Hardi Kawalo. Mari kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan Engkau, ya Tuhan, karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap menyayangi kami. Dan itu adalah bukti kami tetap ada, hidup, bahkan diberkati di malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh memuji dan memuliakan Engkau, kami boleh mengagungkan Engkau, dan terimalah pujian, terimalah sembah kami. Kami pun bersyukur Tuhan, kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami boleh belajar di dalamnya. Firman-Mu akan memberi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Terlebih kekuatan iman percaya kami kepadamu. Engkau membentuk kami semua. Engkau yang akan memberkati kami semua di tengah-tengah pergaulan kami. Terima kasih ya Tuhan Allah. Kami sudah memberikan persembahan, Engkau kuduskan persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya itu boleh terpakai dalam tugas dan pelayanan gereja-Mu. Engkau memberkati kami semua yang sudah boleh menopang tugas pelayanan lewat persembahan yang telah kami kumpulkan. Berkati kehidupan kami ya Tuhan. Berkati orang tua kami yang tetap menopang, yang tetap membiayai, bahkan yang tetap mendidik, bahkan membina kami semua. Kami berdoa secara khusus untuk adik-adik remaja yang ada di Jemaat Gemim Shalom Suluun. Engkau memberkati mereka semua Tuhan, di tengah-tengah segala perjalanan kehidupan mereka. Mereka sementara menambang ilmu ya Tuhan. Mereka sementara ada dalam proses pembelajaran di sekolah. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Engkau menolong kepada mereka. Hikmat sorgawi akan melengkapi mereka. Agar di kemudian mereka boleh berhasil. Berkati juga pergaulan mereka ya Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan mereka sebagai remaja gereja, Engkau tetap menjaga, Engkau tetap melindungi, Engkau tetap bersama-sama di tengah-tengah kehidupan pergaulan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami pun berdoa untuk teman-teman pembina yang ada di Jemaat Gemim Shalom Suluun, dari kolom 1 sampai dengan kolom 16. Engkau memberkati teman-teman dalam tugas pelayanan yang dipercayakan untuk mereka lakukan. Kiranya Tuhan akan tetap memberi kekuatan dan kesehatan, damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan mereka, bahkan dalam setiap pekerjaan mereka. Teman-teman komisi yang ada di Jemaat Shalom Suluun, Engkau memberkati semua teman-teman komisi dalam mengelola, menata, bahkan dalam melaksanakan tugas, fungsi organisator. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan dan kemampuan dalam melaksanakan setiap tugas pelayanan di tengah-tengah Jemaat Gemim Shalom Suluun, secara khusus di Komisi Pelayanan Remaja. Ya Tuhan Allah, kami pun berdoa untuk gereja-Mu yang ada di muka bumi ini, bahkan para hamba-Mu, termasuk yang ada di gereja Masih Injili di Minahasa, yang ada di Jemaat Gemim Shalom Suluun. Engkau memberkati dalam setiap tugas pelayanan. Sukacita, kekuatan dari Tuhan akan terus menjadi bagian mereka. Bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai,
Engkau memberkati bangsa kami ya Tuhan. Engkau tetap ada di tengah-tengah kehidupan bangsa kami. Bersama dengan pemerintah kami. Yang ada di pusat, yang ada di provinsi. Yang ada di kabupaten, kota, yang ada di kecamatan. Yang ada di desa-desa. Pun yang ada di seluruh waya ini. Engkau memberkati para hukum tua. Perangkat desa yang ada. Engkau tetap menolong, memberi kekuatan dan kemampuan dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan, saat-saat ini kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang sementara kami hadapi ya Tuhan. Sebagai manusia, kami tidak punya kekuatan untuk menghancurkan, untuk menghilangkan, untuk mematikan virus ini. Tetapi kami punya Allah di dalam nama Tuhan Yesus yang sanggup dan mampu menghancurkan, mematikan, bahkan menghilangkan COVID-19 ini. Karena itu kami berdoa untuk tenaga medis yang ada di garda depan. Engkau juga memberkati mereka, Engkau melindungi mereka, Engkau tetap menguatkan mereka. Terima kasih ya Tuhan Allah, berkati program-program Komisi Pelayanan Remaja, berkati program-program jemaat yang ada di Jemaat Gemim Shalom Suluun. Secara khusus Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat, para pendeta guru agama, badan pekerja pelayan khusus ketua komisi kerja. Engkau tetap memberkati kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Allah. Inilah doa kami. Inilah permohonan kami. Kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang setia mengajar gereja berdoa, mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina, kita diundang berdiri. Kita menyanyi bersama-sama, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti saat tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau keadaan tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sebagai adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja, marilah kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Maka biarlah Tuhan melakukan bagiannya yang pasti terbaik untuk kita. Jadilah teladan dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun.
dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekarang ini dan sampai selama-lamanya.